Jadi wahyu itu yuqalu wahaitu ilaihi wa wahaitu. Dikatakan aku mewahyukan kepadanya dan aku juga mewahyukan. Wa waswasatus syaiton wa tazinuhu syarru fi nafsil insan. Bisikan setan juga bagian dari makna kata wahyu yang dasar itu. Tergantung kita yang mau mencari makna-makna yang dan nggak bisa kemudian kita menganggap makna itu yang paling benar secara otoriter menurut apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan secara garis besar bagaimana kaum muslim memahami konsep wahyu itu sepanjang sejarahnya, ya. Karena posisi saya di sini sebetulnya kan sebagai pengkaji Al-Quran, pengkaji terjemahan dan tafsir Al-Quran, termasuk mengamati bagaimana Al-Quran itu dipahami, ya, oleh beragam kelompok di dalam Islam yang tidak tunggal dari sejak dulu. Ya. Itu ada banyak sekali cara pandang, penafsiran, ya, yang boleh jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain nanti saling menyalahkan, saling menganggap yang lain itu tidak tepat dan hanya kelompoknya yang benar. Nah, sebetulnya dari sejak zaman dahulu kala yang namanya pandangan-pandangan yang berbeda tentang konsep-konsep tertentu, ya, dalam Al-Quran, misalnya konsep wahyu, kenabian, nah itu sudah lama ada berkembang, ya, di kalangan berbagai macam kelompok, ya, di dalam Islam. Dan ini sebetulnya didorong oleh satu watak, ya, dari redaksi Al-Quran sendiri yang menyediakan beragam kemungkinan makna yang tidak tunggal, yang memungkinkan setiap pembacanya, termasuk para sahabat, tabi'in dan para ulama sampai bahkan kita sekalian hari ini itu bisa jadi memiliki pemahaman yang boleh jadi tidak mesti sama begitu dengan cara pandang yang lainnya. Nah, ini yang misalnya begini, di dalam Al-Quran itu ada ayat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, makna siapa yang beramal seberat biji zarroh berupa kebaikan, gitu, pasti akan Allah tampakkan nanti di akhirat kelak. Nah, zarroh di situ kan bisa bermacam-macam orang memahaminya. Dulu seingat saya ada yang menerjemahkannya dengan siki sawi, siki sawi. Karena menganggap sawi itu paling kecil, begitu, dharoh itu, ya. Padahal katanya sama dharoh, tapi ada juga dharoh itu dimaknai dengan semut hitam, begitu, yang kecil, ya, nuhideng, gitu, ya, yang kecil di batu, yang hitam juga di tengah malam, gitu. Jadi saking kecilnya, sudah kecil tidak terlihat, gitu. Terus hidung dekitunya batu, nah semut lagi hidung dekitu, nah, hitam. Kecil lagi, nah itu sekecil itu. Jadi saking para ulama itu berpikir bagaimana mencari makna yang itu menunjukkan bahwa amal kita yang sekecil apapun itu akan Allah perlihatkan. Berarti ada benda yang benar-benar harus paling kecil di dunia ini. Apa benda itu? Nah, itulah zarroh. Ya, Al-Quran tidak menyebutnya dengan kata sawi karena bukan turun di Indonesia. Zarroh saja.
Atau tidak menyebutnya dengan atom, misalnya sekarang kan para ilmuwan menyebutnya atom karena tidak turun hari ini. Atau proton misalnya dan pecahan-pecahan atom yang lebih kecil dan yang lainnya. Artinya dzarrah itu sebetulnya bermakna yang dinamis begitu ya. Setiap generasi, saya nggak kebayang dulu para sahabat memahami dzarrah itu seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, ini yang menjadi landasan ya mengapa pemahaman itu, tafsir itu bisa beragam begitu setiap generasi, ruang, waktu, wilayah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah muncul slide-nya, bisa mundur maaf di slide sebelumnya. Jadi saya akan membahas ini definisi wahyu terlebih dulu ya. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Eki itu wahyu yang dalam pandangan jemaat tentu saja ya. Tetapi belum tentu sama dengan cara pandang kelompok-kelompok lain di dalam Islam yang karena elastisitas makna itu yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk cakupan kata wahayuhi wahyan. Yang berupa wahyu itu apa? Mengapa digunakan kata banyak sekali ragam kata wahyu. Ada auha, ada bahkan bukan hanya tadi disebutkan, bukan hanya berupa sesuatu yang turun kepada para nabi, tetapi juga bisikan misalnya dan nanti akan dijelaskan. Kemudian cara penyampaian wahyu dan yang terakhir nanti wahyu dalam ragam pandangan. Nah, slide berikutnya saya akan masuk dari definisi wahyu dulu di dalam kitab. Nah ini nih ya maknal wahyi ya. Jadi wahyu itu yuqalu wahaitu ilaihi wa wahaitu. Dikatakan aku mewahyukan kepadanya dan aku juga mewahyukan. Yaitu dalam makna idza kalamtuhu bima tukhfihi an ghairihi. Apabila aku berkata-kata dengan sesuatu yang tersembunyi dari yang lainnya. Artinya wahyu itu harus sesuatu yang tersembunyi, yang misterius lah gitu ya. Bima tukhfihi an ghairihi. Kemudian wahyu juga dimaknai al isyaratu as-sari'ah, isyarat yang cepat. Jadi sesuatu yang misterius sekaligus cepat. Jadi sesuatu yang muncul begitu ya disampaikan tapi dengan secara misterius tidak diketahui yang lain, tetapi juga penyampaiannya juga cepat. Nah, wadzalika yakunu bil kalami ala sabilir ramzi wa ta'ridi. Ya hal itu ada disampaikannya dengan perkataan dengan jalan berupa kode-kode ya, atau berupa semacam ungkapan-ungkapan. Wa qad yakunu bisautin mujarrodin wa bi isyaratin bi ba'dil jawarih. Tapi kadang-kadang juga dengan suara tertentu ya. Tapi suaranya juga tidak berhuruf maksudnya ya. Wa bi isyaratin atau dengan isyarat-isyarat tertentu ya, yang makanya seringkali karena wahyu itu sebenarnya konsep yang muncul di dalam tradisi budaya di Timur Tengah. Sebelum Nabi Muhammad diutus juga sebetulnya wahyu itu pun sudah ada, dalam arti kata wahyunya itu sudah dipakai di kalangan para kaum jahiliyah yang dahulu. Mereka juga menggunakan istilah itu dalam makna sesuatu yang misterius ya, yang juga cepat gitu sampai munculnya ketika berupa gagasan ataupun berupa gagasan yang muncul yang misterius yang kemudian disampaikan. Boleh jadi para tukang syair misalnya, para ahli-ahli syair yang dulu juga ramai, itu pun mereka mengakuinya dari wahyu. Ada lagi dukun boleh jadi pada masa jahiliyah mereka juga mengakuinya sebagai wahyu karena istilah wahyu juga sudah sangat lama, jauh sebelum Islam itu hadir begitu ya. Nah, makanya di dalam kitab Ulumul Quran ini istilah wahyu bimakna al-lughawi ya tanawalu wahyu dalam makna bahasa itu nanti mencakup paling tidak 5 hal makna wahyu. Ini
Ini dalam makna bahasa, karena ini sangat luas sebetulnya makna wahyu itu. Ada ilhamul fitri lil insan, ilham yang bersih gitu, yang suci. Seperti kal wahyi ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa anir diihi. Nah, itu di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kami mewahyukan kepada ibu Musa, ya, agar ia menyusui Musa itu, ya, itu ilham dengan kata-kata wa auhayna juga, artinya wahyu juga sebetulnya, tapi maksudnya adalah semacam inspirasi yang Allah perintahkan dalam diri ibu Musa untuk menyusui anaknya. Jadi istilah wahyu dalam Al-Quran itu sebetulnya sangat luas. Yang kedua, wal ilhamul gharizil hayawan, ilham yang berupa insting bagi hewan. Jadi manusia lapar itu juga, kita kalau merasa lapar kan ada tuh ujug-ujug dalam hati teh. Ini can jam 12-nya. Mun lapar teh kan hayang makan, karasa itu dari mana itu? Ya itulah sebetulnya makna dasar dari wahyu itu, ya suatu yang nggak tahu kita dari mana muncul perasaan itu. Haus, ya. Can dibuka. Haus. Sedih, ya, senang. Saya kira itu sesuatu yang secara natural muncul dalam diri. Soal ibu-ibu ya, kalau melahirkan dia jolnya gitu ya. Ke anak teh. Ya, komo ninina. Itu pasti ka incuna teh lebih nyaah tibatan. Jolnya kan pak gitu ya. Lihat cucu, lihat anak itu, ya. Ya itu bagian dari yang sudah Allah anugerahkan kepada setiap manusia itu. Itulah makna wahyu yang saya kira sangat luas itu. Yang secara alamiah ada pada diri setiap orang, setiap kita. Nah yang kedua tadi itu apa? Insting juga begitu. Hewan juga ada naluri dalam hewan yang Allah tanamkan. Gitu. Itu bagian dari wahyu. Contohnya di surat di ayat itu wa auha rabbuka ilan nahli. Allah mewahyukan, Tuhan mewahyukan kepada lebah. Anittakhidi minal jibali buyutan, agar membuat rumah di gunung, ya, wa minas syajari, di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan dari apapun yang mereka bisa tinggal. Jadi itu pun bagian dari cara Allah menanamkan wahyu itu, dalam arti insting wahyunya. Nah, jadi sebetulnya sangat elastis wahyu itu. Nah, begitupun yang ketiga, al-isyarah as-sariyah ala sabilir ramzi wal iha. Jadi isyarah yang cepat, ya, dengan cara memberikan kode-kode, ya, isyarat-isyarat tertentu seperti Nabi Zakaria. Di situ disebutkan ketika Nabi Zakaria itu ketika Nabi Zakaria itu diberikan putra dalam usia yang tua, itu oleh Allah kan diberikan perintah agar tidak boleh berbicara selama berapa hari, tidak boleh kecuali dengan isyarat gitu kepada orang lain. Nah, perintah itu oleh Allah dikatakan wa auha, ya itu bagian dari wahyu juga. Fauha ilaihim ansabbihu bukratan wa asila. Nah, kemudian yang keempatnya bahkan bisikan setan juga, waswasatus syaiton watazinuhu syarru fi nafsil insan. Bisikan setan juga bagian dari makna kata wahyu yang dasar itu. Nah, ini sebetulnya makna yang sangat luas. Wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum, dan sesungguhnya setan-setan itu dia akan membisikkan, dia akan memberikan wahyu, ya, ila auliyaihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Dan ya artinya sebetulnya luas sekali maknanya. Wama nomor 5, wama yulkihillahu ila malaikatihi min amrin liab aluhu. Nah, begitupun perintah Allah kepada para malaikat pun itu bagian dari wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya, jadi ini sebetulnya makna yang sangat dasar. Ya, makna yang sangat dasar. Betapa satu istilah itu dalam Al-Quran elastis, ya. Elastis namanya, jika karet gitu, meral,
Karena Al-Quran itu kan beragam wajah sebetulnya. Imam Ali itu menyebut istantikil Quran, bunyikanlah Al-Quran itu. Artinya kita yang membunyikan Quran, bukan Quran yang bersuara sendiri. Maka ketika kita yang membunyikan Quran, ya setiap orang nanti akan berusaha mencari makna-makna yang ada dalam Al-Quran yang tidak bisa bicara itu. Ya, beragam maknanya, makanya bermunculan di situ, dan Al-Quran menyediakan itu. Makanya jangan heran kalau misalnya kelompok teroris juga punya makna lain di dalam Al-Quran, memperebutkan makna. Mereka pun merasa punya tafsir sendiri gitu ya, maksud saya. Ya itu baik yang ayat-ayat yang istilahnya ayat yang garang ada di Quran, ayat yang damai juga banyak dalam Al-Quran. Jadi wajah Al-Quran sebetulnya kan banyak wajah di situ. Tergantung kita yang mau mencari makna-makna yang dan nggak bisa kemudian kita menganggap makna itu yang paling benar secara otoriter menurut apa yang kita ucapkan. Tunggal. Ya karena Al-Quran itu nggak bisa bicara apa-apa. Istantikil Quran, dan kitalah pembaca yang membunyikan Al-Quran itu. Nah, termasuk wahyu itu yang tadi banyak itu. Kalau orang secara sekilas wah berarti wahyu itu ini sebelum mengalami masa standarisasi pemaknaan wahyu itu ya begitu. Kemudian makna lainnya saya kira di kitab-kitab ulumul Quran dijelaskan dengan cara yang seperti itu awalnya. Termasuk di sini dijelaskan misalnya hakikatul wahyi wa anwa'uhu wa kaifiyatuhu, ya, hakikat wahyu macam-macam dan cara-caranya. Kaifiat bagaimana wahyu itu disampaikan. Amal wahyu pamanahu fi lisani syar'i. Adapun wahyu maka maknanya dalam lisan syariat, dalam ucapan syariat. Ayu limallahu ta'ala manistofahu min ibadihi. Nah, ini mulai mengarah ke makna wahyu yang lebih spesifik. Bahwa wahyu itu adalah Allah memberitahu atau mengajarkan kepada orang yang ia pilih min ibadihi dari hambanya. Tentang apa? Kulla ma'aroda ittilaihi alaihi min alwanil hidayah wal ilmi. Yaitu segala sesuatu yang Allah kehendaki gitu. Baik berupa hidayah ya, maupun berupa ilmu pengetahuan. Walakin bitoriqatin siriyatin khafiyatin. Tapi dengan cara yang sir gitu ya, dengan cara yang rahasia, tersembunyi, ghairu mu'tadatin lil bashar, yang tidak tampak bagi kebanyakan orang. Nah di sini mulai ada pengkhususan, dalam arti wahyu hanya dipilih bagi orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Nah, mulai ada pengerasan yang saya kira di dalam Islam kemudian mulai muncul standar mayoritas yang memaknai makna wahyu sesuai dengan standar mayoritas itu. Bahwa wahyu adalah hanya diperuntukkan bagi orang yang dipilihnya, yaitu dipilih Allah, yaitu berupa apa yang disebut dengan nabi atau rasul begitu. Dalam makna yang lebih spesifik. Kalau tadi maknanya luas, sekarang lebih spesifik. Artinya sebetulnya terlebih ketika lebih belakangan lagi nanti proses pembentukan makna wahyu juga kemudian semakin mapan ya, semakin solid, semakin terutama ketika Islam kaum muslim ya, itu dipengaruhi oleh faktor sosiologis, faktor-faktor politik yang berusaha memapankan makna wahyu itu. Ya, dan siapa yang berbeda pandangan terhadap makna wahyu maka kemudian dianggapnya tidak sesuai dengan standar kenormalan makna wahyu itu. Nah, itu mulai ada faktor-faktor sosiologis gitu. Nah, makanya bagi saya sebetulnya di dalam sejarah Islam jadi makna-makna yang awalnya luas ya di dalam tradisi ajaran Islam, ketika nanti ada faktor-faktor yang lebih sosiologis, lebih politis, makna itu menjadi lebih lebih spesifik, lebih sempit, lebih
orang nggak bisa beda pandangan gitu kalau sudah melibatkan faktor sosial politik gitu. Dan itu terjadi di dalam Islam. Seingat saya gini, dulu di Piagam Madinah, Bapak tahu ketika Nabi misalnya di Madinah itu membuat semacam piagam yang di situ menyebut Muslim, di situ menyebut orang-orang yang beriman. Ya. Yang dimaksud istilah mukmin di situ bukan hanya kaum mukmin seperti kaum Muslim seperti kita, karena yang mengikat perjanjian di situ adalah siapa? Orang Yahudi ikut juga, orang Nasrani juga ikut di situ. Tapi di dalam Piagam Madinah mereka juga disebut orang mukmin. Nah ini kan, dan ini sudah dikaji di berbagai tulisan saya kira tentang bagaimana Piagam Madinah itu dibuat secara lebih terbuka terhadap berbagai golongan. Sampai istilah mukmin pun masih diterapkan untuk mereka-mereka yang di luar pengikut Nabi Muhammad. Nah ini yang saya kira penting untuk dijadikan garis bawah. Artinya sebelum ada intervensi faktor-faktor sosial dan politik, itu kemudian makna mukmin itu semakin menyempit juga. Ya, makna Muslim juga semakin menyempit. Nah, belakangan yang kemudian menjadi lebih spesifik dan hanya dimiliki oleh makna mayoritas dan minoritas nantinya. Pembeda itu. Ya. Nggak ada istilah mukmin sekarang. Masa orang non Muslim disebut mukmin? Nggak mungkin kan sekarang. Kristiani, Yahudi nggak mungkin. Tapi dulu di Piagam Madinah itu dalam bahasa Arab justru menggunakan istilah mukmin itu. Jadi artinya sebetulnya dulu lebih terbuka sebelum sejarah itu semakin mapan, semakin solid, ada unsur-unsur politik menjadi lebih mudah kemudian menafikan orang-orang yang dianggap bukan kelompoknya. Nah, itu dalam tradisi Islam. Nah, termasuk saya kira yang berikutnya di slide, pandangan Ahmadiyah juga saya kira bagian dari itu. Nah, yang tadi dijabarkan oleh Pak Eki yang saya dapat, bahwa jemaat mendasarkan pada Quran surat Syura 51 atau 52 itu. Ya, tadi wa yukallimuhullahu libasyarin wa makana libasyarin ayukallimahullahu illa wahyan. Jadi tidaklah bagi manusia siapapun untuk berbicara dengan Allah kecuali melalui basyar. Di sana kan luas sekali. Siapapun bisa mendapatkan wahyu kalau begitu. Tidak dapat berhubungan dengan Allah, berkata-kata dengan kecuali dengan wahyu. Nah, maka karena basyar di sana luas, maka siapapun ya sebetulnya bisa mendapatkan wahyu itu. Tapi kan dalam tafsir yang standar, kemudian wahyu itu dianggap berakhir gitu ketika Nabi Muhammad diutus. Wahyu itu, kalau sudah Nabi diutus berarti masih ada wahyu? Enggak ada. Gitu kan. Itu sebetulnya karena sudah dalam tradisi Islam tadi ada tafsir yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis itu, faktor-faktor sosiologi, faktor-faktor politik yang umat Islam semakin mapan, umat Islam semakin jelas bentuknya gitu, maka kemudian membuat tafsir yang lebih tegas ya, dan akibatnya kemudian menafikan tafsir-tafsir lain. Muncullah makanya kalau ada istilah wahyu syariah dan wahyu bukan syariah, karena tafsir wahyu itu sudah kemudian distandarisasi, agak sulit tuh ya untuk kemudian bersaing dengan tafsir yang standar tentang wahyu itu. Ya, karena umat Islam yang mayoritas sudah lebih dulu memapankan makna wahyu secara sosiologis, secara politis, di tataran kalau secara lebih spesifik ya kaum Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah memapankan makna wahyu yang berakhir itu sampai Nabi Muhammad yang tidak ada wahyu yang di luar Nabi Muhammad itu. Nah, ini makna yang sebetulnya
semakin mapannya itu. Jadi ketika ada istilah wahyu syariah, wahyu bukan syariah. Nah ini tafsir lain yang sebetulnya berangkat dari keterbukaan makna wahyu, tetapi karena munculnya belakangan, maka nggak bisa kemudian menabrak otoritas mayoritas tafsir tentang wahyu itu. Agak sulit saya kira. Walaupun secara akademik sebetulnya kemungkinan itu bisa, karena dalam makna wahyu yang luas itu. Yang saya kira makna-makna yang muncul itu pun kan punya landasan. Tadi wama kana libasyarin. Itu kan makna yang saya kira bisa, tapi kan nanti ada tafsir lain juga dengan tafsir standarnya. Oh bukan, itu maksudnya bukan itu. Pasti ada kan begitu. Berebut tafsir ujung-ujungnya kan. Nah itu. Yang terakhir saya kira ya inilah. Jadi ujungnya kemudian ke wahyu yang wahyu syariah, wahyu bukan syariah. Nanti ada, kalau bukan syariah, saya kira nanti akan ada lagi kemungkinan nabi yang ujungnya kan berdampak pada bagaimana ada nabi yang bukan pembawa syariah. Itu berangkat dari konsep wahyu ini, porosnya sebetulnya. Tapi karena konsep wahyu ini ada standar tafsir yang lebih mayoritas, yang lebih banyak, maka konsep kenabian sebagai turunan dari konsep wahyu pun akan tidak mudah saya kira bersaing dengan tafsir yang standar itu, yang mayoritas itu. Nah yang terakhir, di slide terakhir saya menampilkan ini ya, ini bagian dari penyadaran saya kira ya, bagaimana ragam wahyu, pemaknaan dalam Al-Quran yang luas itu, yang banyak itu. Kalau di Sunda makan ayah ilapat misalnya ya, kretek hate, naon lah wangsit di Jawa mah gitu ya. Di masa-masa jahiliyah juga makna wahyu saya kira lebih dekat dengan makna-makna itu. Yang lebih, kalau seorang seniman tuh dia tiba-tiba muncul inspirasi yang ujug-ujug lah gitu. Itu makna dasarnya saya kira ada di situ. Bahkan Albert Einstein misalnya ketika memecahkan rumus dia menyebutnya tuh Eureka. Eureka. Oh, Eureka itu artinya kalau kita sudah menemukan satu kebuntuan, tiba-tiba muncul, jalan keluar yang nggak nyangka gitu. Nah, ini temuan besar itu saya kira yang yang dahulu dalam makna wahyu yang lugotan itu saya kira sangat luas. Nah makanya yang terakhir itu tadi yang saya katakan, standarisasi makna atas istilah wahyu dan kenabian dibentuk oleh faktor-faktor sosial politik. Makanya muncul nanti kalau misalnya jemaat punya tafsir yang seperti disampaikan tadi, ya memang tidak mudah untuk bersaing dengan tafsir yang sudah lebih mapan, gitu. Termasuk dalam kitab-kitab ulumul Quran saya kira. Bahkan kalau sekarang kan era YouTube ya, itu berebut tafsirnya kan macam-macam di situ. Istilahnya naon teh kalau ya bersaing ya. Ya diadu gitu, siapa yang lebih banyak sering muncul ya. Iya, pasti. Ya, tapi kalau mungkin di realitas kita seperti ini nggak bisa bersaing, tapi di dunia maya saya kira ya siapapun bisa masuk, tarung bebas. Siapa yang mendapatkan perhatian ya, makanya ya siapapun tidak bisa dibatasi gitu di dunia maya. Nah, lahan yang saya kira paling kemudian ya termasuk tidak mudah juga ya, ada banyak hal lah. Ya kalau kita sudah tahu kayak begini, ada standar, ada mayoritas, minoritas, ada yang disebut dengan tafsir ortodoks, yang kebalikannya yang heterodoks gitu ya. Jadi entah ya kalau di ranah akademik saya sih misalnya di mata kuliah tafsir apapun saya kaji, saya diskusikan, saya perdebatkan, karena bagian dari perayaan perbedaan tafsir. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, Ismailiyah, ada tafsir-tafsir yang muncul dari kelompok liberal misalnya, ada tafsir yang dari Ahlussunnah. Jadi semua tafsir diperbincangkan, termasuk Ahmadiyah saya kira. Jadi bagian dari keragaman itu.
Nah, tapi di realitas sosiologis itu beda lagi. Termasuk di negara kita kan gitu. Ya. Jadi di ranah akademik saya seringkali bisa membahas apapun gitu ya, terbuka dengan mahasiswa, dengan siapapun yang ingin mengkaji lebih dalam gitu, pengetahuan tentang bagaimana makna-makna perkembangan itu. Tapi di ranah praktis, di ranah sosiologis itu yang tidak mudah saya kira untuk menyampaikan itu. Ya, makanya penting kehati-hatian saya kira dari sangat hegemoni. Ya. Perlu kehati-hatian saya kira kita semua untuk yang hadir di sini terutama untuk menyadari itu ya. Ya nggak mudah terlebih di negara kita saya kira hari ini ya. Mudah-mudahan saya mengapresiasi sebetulnya apa yang tadi nanti juga disampaikan oleh Pak Nana, Pak Ustadz. Ini saya juga sekaligus belajar ya versi bagaimana Ahmadiyah memahami tentang konsep wahyu yang selama ini saya hanya mampu baca gitu dari tulisan-tulisan orang gitu tentang Ahmadiyah. Dan sekarang saya mendengar nanti dari orangnya langsung gitu. Tadi juga dari Pak Iman. Seperti apa konsep wahyu itu? Apakah dugaan saya yang sebelumnya itu benar atau tidak, nanti bisa dipaparkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memperkaya gagasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.